Selamat malam rekan-rekan semua yang berada di Sabang sampai Merauke. Kali ini kita akan mendengarkan Codes Podcast bersama dengan 3 narasumber yang telah saya undang. Ada dari aktivis lingkungan, ada dari aktivis kepemudaan, dan satu lagi adalah aktivis konten kreator atau digitalisasi. Oke, boleh perkenalan dulu sebelum kita masuk ke acara inti. Dari Mungkin dari saya dulu ya. Memperkenalkan, nama saya Triana Permana, bisa dipanggil Entuy karena kan itu termasuk dengan nama rimba kalau di lingkungan hutan. Kehutanan. Iya, betul. Halo, perkenalkan saya Putra Anugrah atau bisa dipanggil Angga Utai karena itu sebutan dari rekan-rekan di pemuda saya. Halo, saya Alia Ramadhania. Kalian bisa panggil saya Yaya karena follower saya lebih kenal saya dengan Yaya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kalian membela negara ini. Cinta tanah air, kan? Cinta sama air. Sila ketiga apa? Satuan Indonesia. Betul. Pertanyaan pertama. Bagaimana cara kalian bisa mengantisipasi kerusakan yang ada di Indonesia? Boleh dari siapa dulu? Mbak Alia. Oke, kalau menurut saya kerusakan dari negara kita ya. Menurut saya kan di bidang teknologi ya. Saya bisa mengajak kawan-kawan untuk menjaga lingkungannya atau menjaga bangsa-bangsa. Bisa kumaha. Melalui Dijaga bangsanya teh. digitalisasi. Iya, melalui konten Oh. kreator kayak video edukasi kayak gitu. Karena mungkin cepat viral juga ya. Ya, Kalau kan? ini Wah. Mungkin nanti bisa tentang lingkungan berkolaborasi. Nah, boleh. Ya, nggak mau. Oh, nggak mau. Karena kan kalau berkolaborasi itu rumit ya, apalagi saya di hutan gitu. Sinyal Tidak ada. kadang baru video baterai udah habis kan, ya agak ini lah. Mungkin Ada hambatan lah. bisa di edukasinya itu saya ikut untuk memaparkan seminar-seminar Oh ataupun iya. Oh. Tapi di lingkungan sendiri itu cara membela negaranya kayak gimana? kalau untuk di lingkungan kita ya, kayak ya sekitaran kayak kampus, pasar, ataupun misalkan rumah-rumah daerah, itu bisa dengan kita tertib untuk membuang sampah pada tempat. Ya, emang karena sampah itu menjadi polemik yang sangat umum ya di masyarakat. Gitu. Jangankan di lingkungan, di hutan pun yang orangnya tidak sebanyak di lingkungan kita gitu, di kota, sampah pasti ada. Oh iya tuh Kang, banyak tuh kayak di Gunung Gede kemarin saya melihat tuh kontennya banyak. Selain Banget. konten kreator, Bali juga suka ke gunung. Iya, explore kayak healing Oh. dari kesibukan di kota, jadi ke gunung. Gunung Halu. Tapi ditambah juga sih konten-konten kreator sekarang pada masuk ke ranah ini juga. Buat konten yang naik gunung teh ya sekarang. Pemuda banyak juga sekarang kan, ya istilah-istilah orang mah FOMO, tapi bagi saya sih itu bagus sih. Promo yang bagus ya. FOMO yang bagus. Positif gitu kan ya. Ini Bang Put gimana nih? Belum berpendapat. Kalau menurut saya sendiri nih tentang kepemudaan yang ada di Indonesia nih. Untuk hal positifnya juga ada sebenarnya kan, kebanyakan kita sekarang menganggap kepemudaan itu kan anarkis, yang bersangkutan dengan narkoba maupun seks bebas. Kan sebenarnya tidak semua pemuda yang ada di Indonesia itu negatif. Kenapa saya ada di sini? Saya akan memaparkan, memberikan suatu edukasi tentang adanya ternyata masih ada pemuda yang melek tentang cinta tanah air itu sendiri.
contohnya seperti rekan-rekan saya yang ada di Pemuda Pancasila juga ada tuh. Nah, dengan adanya konten-konten yang seperti Teh Alia itu mengedukasi tentang pemuda, bisa jadi kan pemuda terus mengeksplor tentang apa lingkungan-lingkungan. Nah, di pemuda juga ada yang positif gitu tuh. Dilihat dari meskipun minoritas tapi sedikitnya ada orang-orang yang masih menghargai maupun mencintai cinta tanah air itu sendiri. Nah, bagaimana cara kita membuat pemuda-pemuda yang ada di Indonesia itu memiliki pemikiran yang positif, ke arah yang positif. Untuk apa pemuda dibuat? Kan awalnya pemuda dibuat itu kan niatnya untuk membangun Indonesia yang lebih maju, niatnya. Cuman kan sekarang banyak oknum maupun orang-orang yang gak jelas mengatasnamakan organisasi tersebut. Makanya organisasi sekarang tuh dianggap jelek karena oleh oknum itu sendiri. Nah, kayak perampasan. Ya, kayak perampasan kan sekarang banyak tuh di luar-luar. Sekarang di luar kota kan banyak tuh tentang apa gangster misalkan, kan itu organisasi masyarakat kan? Ormas kan, itu tuh sebenarnya kan emang hal negatif, cuman awalnya dibuat organisasi itu kan untuk membuat Indonesia lebih maju, kan menghimpun para anak muda di Indonesia untuk mereka mempunyai tujuan, kan awalnya lebih terorganisir, dihimpunlah oleh organisasi masyarakat yang disebut ormas itu sendiri. Nah, cuman ya kita harus bersama-sama untuk membangun pemuda yang ada di Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Tidak bisa saya sendiri sebagai aktivis di kepemudaan, tidak bisa Pak Antui sendiri yang ada di lingkungan, tidak bisa Mbak Alia sendiri yang ada di teknologi digital. Kita harus bersama-sama. Mbak Alia dengan digitalnya memasarkan apapun, mempublikkan apapun kegiatan hal-hal positif kan. Pak Antui dengan yang tadi kan pemuda FOMO kan itu baik kan ya, pemuda yang baik mungkin seperti itu. Pada hasilnya kan pemuda itu yang tadinya narkotika, narkoba, kan olahraga teralihkan. Hal positif juga sebenarnya. Jadi kan yang tadinya info muncak, jadi kadabur alam juga. Itu mungkin hal positifnya ya. Tapi jika dilihat dari konteks organisasian ya, selalu ada sogok menyogok. Kayak misalnya di teknologi membuat berita yang hoax, membuat buzzer dan lain sebagainya. Nah, itu cara meminimalisirnya kayak gimana? Kalau menurut saya untuk itu tuh lebih ke kitanya sendiri nih. Kita harus memilih apa yang membuat itu merusak bangsa atau enggak. Tapi kalau uangnya gede misalnya dibayar 10 juta buat satu Ya konten. mungkin itu konten kreatornya butuh banget uang. Betul banget. Realistis banget ya, realistis. Karena di zaman sekarang kan siapa yang nggak nerima kalau dikasih uang. Maka dari itulah kita harus memilih orang-orang yang tepat untuk Dijadikan panutan atau enggak selebritas kita lah. Kita harus selebritis memilih panutan kita kan, kayak Bang Dir suka dengan siapa, kita harus pintar-pintar memilih itu. Harus tahu asal usulnya, Ya, latar seperti itu belakangnya ya, kayak gitu. kita harus lebih milih lagi lah. Tapi sebelumnya ini kan saya dari aktivis lingkungan gitu ya, kemudian Bapak dari kepemudaan dan Dalia dari Gimana? Dari konten, dari media sosial. sosial. Nah, ini Bang Coachnya dari mana? Saya dari entertain. Awal entertain ya.
Dari entertainment Udah berapa tahun? kurang lebih 7 tahun. Kawan. Beda dikit mas. 1 tahun sehari. Tepat kemarin. Kemarin. Sumpah Pemuda. Nah, betul. Betul banget. Berarti teredukasi dari adanya tanggal Sumpah Pemuda itu. Sehingga Terbangunlah jiwa-jiwa ribaannya sayang lingkungan lah gitu. saya lingkungan banget. Karena kan apabila tidak disayang dengan kita sama siapa, lingkungan itu akan disayang. Kalau bukan sama penghuninya sendiri. Lanjut. Berarti kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa setiap bidang dan setiap nama itu bisa mengedukasi untuk mencintai dan membela negara kita sendiri. Nah, betul. Tujuannya cuma satu. Memajukan NKRI. Harga mati. Pancasila abadi. Sesuai dengan visi misi negara kita menuju Indonesia Emas 45. 1945. Terima kasih sudah datang ke acara Code Podcast. Lain kali kita undang pemateri yang lebih baik. Enggak, bercanda. Lain kali kita bisa bertemu lagi. Baik Kak. Berarti sama itu kita buruk. Enggak, bercanda. Oke, terima kasih banyak sudah bisa mampir walaupun dengan budget kecil. Terima kasih banyak. Kita next di podcast kedua selanjutnya. See you next time. Di Code Podcast.